Jadi dalam ayat yang lalu kita sudah membaca surah An-Najm. Ada dua tingkatan. Jadi semadana fatadalla, begitu kita salat takbiratul ihram, itu kita sudah melejit naik ke atas Mi'raj. Begitu kita mengangkat kedua tangan kita, menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, maka hilanglah, lepaslah kita semuanya. Ibaratnya kita meluncur naik ke atas. Seperti roket, pesawat take off. Makin tinggi kita ke atas, makin terlepaslah daya tarik dunia, ambisi berlebihan terhadap jabatan, kerakusan terhadap harta, egoisme, otomatis berkurang. Kenapa? Karena kita merasakan kekerdilan kita sebagai seorang hamba. Tidak ada artinya apa-apa diri kita kalau kita mencapai puncak. Orang itu kalau dia berada di bumi, masih berkutat di sekitar pijakannya di bumi, belum berangkat, belum beranjak naik ke atas, maka inilah orang yang suka marah, jengkel, syirik, sakit hati, kecewa, dan terbebani. Tapi begitu kaki kita lepas daripada pijakan di bumi ini, lalu melejit kita ke atas, maka beransur-ansur kita akan melepaskan kemelekatan diri kita, attachment kita dengan dunia dan bumi alam semesta ini. Sesungguhnya ini yang kita harapkan melalui sujud. Memang kenyataannya, sujud itu menjatuhkan mahkota kepala kita ke tempat yang paling rendah. Tapi justru sujud itulah yang melejitkan kita naik ke atas. Memang kalau kepala kita itu mendongak ke atas, menandakan kesombongan, keangkuhan, kebanggaan. Tapi pada hakikatnya kita jatuh ke bawah. Berat sekali bawaannya orang sombong untuk mendaki langit. Ringan sekali bawaannya kalau kita sujud menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah. Jadi rahasianya kalau kita ingin hidup tenang, hidup sehat, hidup bahagia, ya, tidak ada cara lain kecuali melepaskan kemelekatan kita kepada dunia, melepaskan kecintaan kita kepada harta, keluarga, properti, kendaraan, rumah, dan perhiasan. Berat sekali bawaannya itu untuk dipikul naik ke langit. Hanya orang yang berani melepaskan semua kemelekatan dunianya bisa melejit naik ke atas. Makanya itu rahasianya sebetulnya. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali sujud. Maka itu disebutkan wasjud waqtarib. Dan sujudlah dan dekatkanlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sujud tapi belum melepaskan kemelekatan diri kita kepada dunia, kepemilikan, cinta keluarga, cinta jabatan, cinta pekerjaan, cinta materi, maka kita itu masih akan menjadi sasaran empuk iblis.
mau pergi ke Istiqlal, ingat, wah ini ada demo, ingat kendaraan parkir di mana, ingat lewat mana, ingat gak ada temannya anak-anak di rumah, ingat semuanya, keluarganya, ingat tolnya, biaya parkirnya, ingat semuanya, bensinnya. Lama-kelamaan gak jadi itu. Jika dunia yang kita pikirkan tidak mungkin bisa kita terangkat naik ke puncak. Tapi kalau kita menganggap bahwa semua yang ada di sekitar kita itu hanya milik sementara dan pinjaman dari Allah SWT, termasuk umur, go ahead, jalanlah. Orang yang seperti ini hidupnya sangat simpel. Jika ia ditarik jabatannya, alhamdulillah. Jika ia jatuh miskin, alhamdulillah. Jika ia dipromosi jabatannya, alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang innalillah. Jika bertambah hartanya, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang innalillah. Lebih hati-hati kalau diuji kenikmatan daripada diuji dengan penderitaan, seperti yang sering kita sampaikan di sini. Lebih banyak orang jatuh karena diuji kenikmatan, kemewahan, daripada diuji dengan penderitaan, musibah, penyakit. Kalau ingin mendapatkan kemerdekaan, sujudlah. Tapi sujud yang seperti apa yang bisa membebaskan diri kita dari kemelekatan-kemelekatan ini? Ada rahasianya Bapak Ibu para sufi. Ada kiat-kiatnya. Antara lain, rahasianya sujud. Jangan terlalu cepat mengangkat kepalanya dari sujud. Makanya itu ada minimum Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi diucapkan 3 kali. Itu standar sholat berjamaah. Akan tetapi kalau kita sholat sendirian di rumah, terutama sholat sepertiga malam, maka kita dianjurkan untuk memperlama sujud itu. Bagaimana menembus, melewati angka 3 dari bacaan itu. Karena kalau kita masih membaca Subhana rabbiyal a'la bihamdi, masih itu pikiran menghitung 1 Subhana rabbiyal a'la bihamdi, 2 Subhana rabbiyal a'la bihamdi, 3. Langsung buru-buru kita bangkit, sujud di antara 2 sujud. Belum dapat, sudah naik. Tapi jika kita ingin menikmati sujud, lewati bacaan 3 itu, dan istirahatkan dirinya. Tunggu cahaya yang putih terang benderang itu datang. Dan lama-kelamaan kita tidak mau bangkit dari sujud. Lama-kelamaan kita semakin menikmati sujud itu. Dan lama-kelamaan kadang-kadang kita lupa untuk bangkit. Bukan tidur, tetapi kita merasakan sebuah kenikmatan. Sesuatu yang paling dinikmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sujud. Dilukiskan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kalau sujud tengah malam, lama sujudnya sepadan dengan membaca surah Al-Baqarah 3 juz. Mari kita periksa sujud kita. Apakah sama kalau kita membaca 3 juz surah Al-Baqarah itu? 1 juz saja bisa 1 jam. Kalau kita yang terbata-bata membaca. Kalau imam kita hafal Quran semua, 4 jam itu. Lambat itu, udah selesai 1 juz. Kenapa? Karena dia nggak perlu melihat Quran. Gitu ya. Dan nggak salah baca. Beda dengan kita. Kebanyakan. Kadang-kadang
Dibaca, salah, baca lagi masih salah. Yang ketiga kalinya baru benar. Akhirnya baca surah Al-Baqarahnya itu bisa 3 jam. Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, sujudnya Rasulullah sama panjangnya kalau kita membaca surah Al-Baqarah, dan kalau dia ruku sama panjangnya kalau dia membaca surah Ali Imran, 1 jilid, 1 juz. Subhanallah. Nah kita kalau sujud lebih cepat daripada ayam yang mematok makanan. Ada orang nggak mau sholat jamaah lama, nggak. Aku mau sholat sendiri. Kenapa dia mau balapan situ? Untuk apa sholat balapan seperti itu? Nggak ada nilainya. Banyak orang yang sholat itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali kelelahan. Bahkan dalam hadis Nabi, orang yang sholatnya itu seperti mematok ayam mematok makanan, Allah Akbar, Allah Akbar. Seperti bagaimana ayam mematok benih, tak bangkit lagi. Maka dilipat-lipat sholatnya itu seperti kain atau kertas, dilemparkan ke wajahnya. Ini ambil sholatmu ini, kayak begini. Bukannya membesarkan Tuhan, tapi menghina Tuhan. Makanya itu kita diajarkan di sini. Dalam ayat ya Bapak Ibu, surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, ayat terakhir daripada yang paling terakhir. Yang paling pertama Allah turunkan itu ya surah Al-Alaq. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jangan sekedar sujud tapi tidak dekat dengan Allah. Sujud dan dekatlah dengan Allah. Bagaimana caranya dekat dengan Allah dalam sujud? Kapan waktunya kita sujud? Tekniknya seperti apa kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dalam sujud? Wa minal laili fasjud lahu wa sabbih lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam, sepertiga malam itu ya maksudnya. Sujudlah kepadanya, bertasbihlah, sucikanlah, bersihkanlah nama Tuhanmu pada bagian yang panjang di malam hari itu. Jadi ayat-ayat yang memerintahkan manusia sujud di tengah malam, sekaligus itu adalah rahasia bagi mereka yang ingin mendapatkan keunggulan, keutamaan, tempat yang terpuji. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada bagian malam itu ada sholat tengah malam, sujudlah. Barang siapa yang ingin mendapatkan atau menggapai maqam mahmuda, tempat yang terpuji di atas sana, sujudlah. Banyak-banyaklah sujud di tengah malam. Wasjud waqtarib wa minal laili fasjud lahu wa sabbih lailan tawila wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hanya sujud yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang mampu membebaskan orang itu dari ketertekanan, dari penderitaan, dari beban ganda, dari apa yang sekarang disebutkan dengan overthinking. Overthinking itu satu penyakit baru ya, semenjak adanya IT ini. Overthinking itu begitu banyaknya pikirannya, luar biasa ya, masuk di WA-nya saja berapa, ya masuk melalui emailnya berapa, ya masuk melalui TV berapa, YouTube-nya berapa, dipikirkan semuanya itu. Lama-kelamaan tidak ada waktu istirahat, pikiran jalan terus. Ya, macam-macam penyakit datang. Bayin, terlalu lama duduk. Kemudian terlalu lama berpikir. Di situ ada yang sangat mengerikan, ada yang menyedihkan, dan juga ada fitnah. Itu semuanya membebani yang bersangkutan. Maka muncullah penyakit apa yang disebut sekarang ini dengan overthinking. Terlalu banyak yang mau dipikirkan dalam sehari, jatuhnya menjadi sebuah penyakit.
Nah, cara untuk menyembuhkan overthinking ini antara lain tentu adalah sholat. Kenapa sholat itu? Karena kita menumpahkan pikiran-pikiran jahat. Karena kepala kita ini mirip-mirip dengan septic tank, Bapak Ibu. Apa isinya septic tank itu? Kotoran, najis. Kalau bukan kencing ya kotoran. Isi kepala kita ini mirip-mirip dengan septic tank. Tetangganya dipromosi. Awas loh. Tunggu tanggal mainnya, kamu tidak berhak, itu hak saya. Difitnahkan pada orang. Tidak bisa tidur. Nah, begitu membaca sesuatu yang membuat dirinya tersinggung, tambah beban lagi. Begitu mendengarkan di kampungnya, tetangganya meminggirkan atau menambat tanahnya, waduh, tidak bisa tidur mata. Anaknya mendengarkan kabar buruk, tambah lagi. Suaminya selingkuh, apalagi. Orang tuanya meninggal, pilot perusahaannya. Tumpukan-tumpukan informasi yang buruk ini itu menciptakan penyakit baru yang disebut dengan overthinking. Terlalu banyak yang mau dipikirkan. Semenjak ada IT, banyak sekali orang yang didera penyakit ini. Makanya itu, makin canggih suatu tempat tinggal, seperti metropolitan Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, cara untuk meringankan beban hidup kita tidak ada lain kecuali bersihkanlah septic tank, ya, bak kotorannya yang di kepalanya itu. Pikiran kotor, memikirkan tetangganya, memikirkan kantornya, memikirkan keluarganya, memikirkan cita-citanya, memikirkan kampungnya. Semua difikirkan. Kalau positif mungkin lumayan, tapi kalau negatif itu membebani betul. Setiap hari bertambah, lama-kelamaan dia nggak bisa makan, dia nggak bisa tidur. Badannya bertambah kurang, penyakit datang satu persatu, stamina dan daya tahan tubuhnya semakin merosot. Akibatnya apa? Stres, stroke, innalillah. Jadi sujud itu sebetulnya bukan sekedar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi juga sekaligus untuk menyembuhkan potensi penyakit yang bakal bersarang dalam tubuh kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, kalau seandainya ada sungai bening jernih airnya mengalir di depan rumahnya, lalu Anda mandi 5 kali dalam sehari semalam di sungai itu, kata Rasulullah, apakah kira-kira kalian masih kotor? Tentu tidak ya Rasulullah. 5 kali mandi dalam sebuah sungai yang ada di depan rumah, apakah masih kotor badannya, kata Rasulullah? Jawabannya sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Karena pada waktu Rasulullah SAW, orang Arab itu kadang-kadang 5 hari seminggu baru mandi. Lebih mahal minyak daripada air pada waktu. Mau mandi di mana? Di padang pasir. Tapi kalau ada sungai bening, mandi 5 kali sehari semalam, kata Rasulullah, masih ada kotorannya kak? Dijawab serentak sahabat, tentu enggak ada ya Rasulullah. Maka demikian pula halnya. Kalau kalian membersihkan dirinya dalam aliran kehidupannya setiap hari 5 kali, tentu kalian tidak akan terbebani kekecewaan dalam bentuk rasa sakit. Sujudlah, makin banyak kita sujud, apalagi makin lama kita sujud, kita menembus batas-batas 3 tadi itu, dan yang kita peroleh nanti itu adalah sebuah cahaya keajaiban, miracle, maka itulah nanti akan menyedot seluruh isi septic tank yang ada di kepala kita. Makanya itu nanti sujud, ya, septic tank, buang semua, tumpahkan dalam sujud, sampai tetesan terakhirnya yang kotor, busuk, bau, najis itu. Subhan rabbiyal a'la bihamdi. Pergi kamu. Subhan rabbiyal a'la bihamdi. Lari kamu. Subhan rabbiyal a'la bihamdi. Bersih.
bangkit dari sujud awalnya, Allahu Akbar. Dalam keadaan kepala kosong dari comberan kotor najis itu, terjadilah pengisian air bening, air jernih dari langit. Bilas lagi karena embernya masih kotor tadinya kan. Dibilas embernya pun bersih. Lalu Allahu Akbar, bangkit dari sujud keduanya. Masuklah air. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillahi assalamu alaika. Coba Bapak Ibu. Sudah tahiyat di situ, pembersihan pensucian. Kalau kita sudah bersih, apa yang terjadi? Assalamualaikum. Bukan lagi assalamualaikum. Kalau assalamualaikum orang ketiga kan, salam sejahtera ya untuk kalian. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk mereka. Tapi kalau assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi. Jadi Nabi itu ada di depan kita. Tidak lagi assalamualaikum. Padahal Nabi 1400 tahun lebih yang lampau meninggalkan kita di Mekah, di Madinah, jauh sekali dari sini kan. Tapi setelah kita mensucikan, membersihkan diri kita, menumpahkan yang kotor tadi itu, lalu diisi dengan air bersih, tahalli, tajalli, maka akhirnya kita naik ke atas mencapai puncak. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kita ketemu di sini ya Rasulullah, sudah lama kami rindukan. Dia nggak sadar kalau dia berada di langit. Ada Nabi Ibrahim. Selawat kepada Nabi Ibrahim. Itulah karena kita sudah sampai ke puncak. Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Bukan assalamualaihi lagi kan. Kapan ini bisa kualitas sujud seperti ini? Inilah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Ada enggak ya? Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Sujud itu kemenangan, bukan pengorbanan, Bapak. Jadi kalau kita sujud dengan siap untuk berjumpa dengan apa yang kita cari, wasjud waqtarib, maka itu jangan buru-buru angkat kepalanya kalau kita sujud. Tunggu tembus sampai angka 3 itu. Subhan rabbiyal a'la bihamdi. Belum datang tuh. Subhan rabbiyal a'la bihamdi. Belum datang, enggak ada apa-apa. Subhan rabbiyal a'la bihamdi, enggak ada apa-apa. Udah bangkit dari sujud, enggak dapat apa-apa memang. Sabar, tungguin. Ya Allah, aku tidak akan bangkit dalam sujud tengah malam ini sebelum Engkau menunjukkan cahayamu. Biarin sampai pagi, aku enggak mau bangkit dari sujud. Jadi begitu inginnya mereka berjumpa dengan Tuhan, lupa sujudnya berapa lama. Cahaya mulai terbayang, ringan bawaannya, tenang pikirannya, lurus, damai, tentram, tenang. Kenapa? Dia sekonyong-konyong menyaksikan sebuah cahaya yang membersihkan dirinya. Kapan itu muncul? Tembuslah angka 3 itu. Sekali lagi Bapak Ibu, lewati. Jangan formalitas. Begitu selesai hitungan ketiga, langsung bangkit. Itu bukan targetnya membaca. Sebetulnya sholat itu bukan amalan oriented, tapi penghayatan oriented. Salat itu bukan mengejar target. Wah, udah sekian rakaat nih. Wah, dapat lagi nih. Masih ada 2 menit lagi, masih bisa salat witir itu. Kejar tuh sampai dapat. Kuantitas dapat, tapi kualitasnya nggak ada. Nothing, nggak ada efeknya. Tapi coba bangun lebih awal. Bagaimana mungkin salat malam
Kalau sudah menara masjid sudah tarhim, Istiqlal kalau sebelum tarhim itu 2-3 menit, udah. Kalau tarhim subuh, Istiqlal itu nggak usah salat. Ompong nanti witirnya, baru 2 rakaat, belum rakaat ketiga sudah azan. Finish, tidak ada lagi sholat witir di situ. Tapi kalau kita bangun jam 2:30 atau jam 2, udah dapat semua tuh. Tidur lebih awal Bapak Ibu. Malam Jumat ini Bapak Ibu pulang nanti ke rumah jam 11 paling lambat langsung tidur. Jam 2 bangun. Salat tahajud. Targetkan nanti malam saya salat tahajud 4 kali salam 8 rakaat. Rakaat pertama tumaknina dulu, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Ya 10 kali biar lebih aman, astagfirullahaladzim. Baru bangkit kita, jangan assalamualaikum, assalamualaikum, bangkit lagi. Itu tidak istirahat namanya. Itu bukan tumaknina. Tidak tarwih. Tarwih itu artinya istirahat antara 2 salam. Salam kedua, bersyahadat ulang. Karena syahadat ulang itu membersihkan dosa. Bahkan menjadikan kita bayi baru lahir. Abu Bakar, Umar, Utsman. Seperti apa sebelum Islam hanya Allah yang tahu. Tapi begitu bersyahadat ulang, begitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melalui sebuah penghayatan konvertit, maka langsung putih seperti bayi yang baru lahir. Jangan malas bersyahadat Bapak Ibu. Karena syahadat itulah yang nanti akan menjadi kalimat sakral untuk membersihkan diri kita kembali lahir seperti bayi yang baru lahir. 2 kalimat sakral yang jangan dipandang enteng, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan astaghfirullahaladzim, itu kalimat taubat. La ilaha illallah. Salam ketiga, serahkan dirinya kepada Allah, bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billah. 10 kali, jangan langsung berdiri kayak kejar target. Salam keempat, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya 10 kali. Baru salat hajat malam Jumat, bagus loh Bapak Ibu. Doakan anaknya, doakan suaminya atau istrinya, doakan orang tuanya yang sakit-sakitan, doakan cucunya baru lahir supaya anak soleh. Ya kan? Salat hajat. Sesudah salat hajat, lanjutkan dengan salat sunat tasbih. Atau salat sunat tasbih baru hajat. Hajat sebelum witir. Apa itu salat sunat tasbih? Seperti yang sering kita lakukan di sini sekali sebulan. Bertasbih dalam salat sebanyak 300 kali. Tahu aturan-aturannya kan ada. Baru kita ambil salat witir 3 rakaat, 2 tambah 1. Sambil berzikir, berwirid, nunggu salat subuh azan, ke masjid. Di masjid dengarkan ceramah lagi, pulang, salat duha, tambahin 2 rakaat salat hajat. Jangan pernah meninggalkan salat-salat sunatnya bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun. Siapa yang sudah pensiun di sini? Banyak kan. Cuci dosa masa lampaunya dengan memperbanyak salat. Salat itulah nanti yang akan menempel salat-salat 5 waktu yang wajib itu yang pernah kita tinggalkan masa lampau. Bolong-bolong salat kita di masa lampau tidak bisa diqadha. 30 tahun baru salat. Tidak usah dirafal semua 30 tahun itu. Yang penting lakukanlah salat sunat tidak pernah absen. Qabliyah ba'diyah tanpa membedakan muakkad dan gair muakkad. Tidak ada lagi sunat-sunat yang ditinggalkan. Itulah yang akan menempel. Lakukanlah puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Maka niscaya puasanya yang puluhan tahun pernah ditinggalkan itu tidak pernah puasa Ramadan. Mudah-mudahan itu bisa menempel kewajiban itu. Sunat-sunat itulah yang menempel kealfaan
kewajiban yang pernah kita lampaui. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau itu kita lakukan dengan penuh penyesalan diri, maka siapa yang datang kepada aku berjalan, aku akan datang menjumpainya berlari, kata Tuhan. Siapa yang mendekatiku satu jengkal, aku dekati satu siku. Dan siapa yang mendekatiku satu siku, aku akan mendekatinya dengan satu depah. Itulah Allah. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayi, jauh lebih cinta Tuhan terhadap hambanya. Jadi Allah menciptakan manusia dengan cinta, maka sesungguhnya hambanya yang rajin bertaubat, maka tidak perlu terbebani dosa. Siapa yang mau diampuni Tuhan kalau bukan orang yang rajin bertaubat, membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang bertaubat selalu dan membersihkan dirinya selalu. Inilah sujud yang mencapai kualitas tertinggi Bapak Ibu, sepadan dengan ribuan salat. Dan kalau kita sudah sujud dan punya bekas sujud, athar sujud, wa qulna lahum udkhul baba sujada, kami katakan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud. Bukan ruku Bapak Ibu. Kalau ruku, hormat Pak, siapa Pak? Itu masih ada setan. Tapi kalau kita sujud, serahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan mendatangkan keajaiban, ya, miracle. Apapun dikerjakan jadi uang. Apapun yang dikerjakan mujur. Apapun yang dikerjakan berhasil. Orang itu berkah. Rahasianya orang yang ingin mencapai berkah, dekatkanlah dirinya dengan Allah. Jadilah godly. Ada apa itu godly? Godly itu kemelekatan dengan Tuhannya itu enggak pernah bisa. Nempel terus dengan Tuhannya. Mau pergi ke kantor nempel Tuhannya. Mau menandatangani surat-surat Tuhannya nempel. Melihat pemandangan Tuhan nempel terus. Maka tempat iblis di dalam dirinya enggak ada. Bagaimana menempelkan Tuhan di dalam diri kita? Perbanyak sujud, wasjud, waqtarib. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kalian sampai mencapai puncak keyakinan. Jadi seolah-olah ada batasnya kita menyembah kan. Sembahlah Tuhanmu sampai Anda berada pada puncak keyakinan. Ulama tafsir mengartikan keyakinan itu adalah ajal. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang. Kalau orang sudah wafat Bapak Ibu, kan tidak perlu salat lagi. Enggak bisa. Kalau orang sudah mati, enggak bisa mengeluarkan zakat, tidak bisa menunaikan ibadah haji. Malah disolati. Wasjud waqtarib, sujudlah. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu, belajarlah untuk menembus bacaan ketiga itu. Di balik bacaan ketiga, ternyata ada rahasia Tuhan ditaruh di situ. Ruku pun juga demikian. Jangan rukunya sebentar, jangankan 3 kali, 1 kali aja itu pun dibaca pendek. Bagaimana bisa mendapatkan cahaya kalau terlalu cepat kita bangkit? Tunggu cahaya itu datang. Cahaya itu artinya ketenangan, tumaknina. Ruku. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Lama kelamaan akhirnya dapat. Oh, aku dapat. Pelong tuh. Sujud juga lama. Aku dapat. Jadi rekreasi spiritual yang paling efektif itu, paling murah, efisien juga adalah salat. Daripada ke puncak, daripada ke Bali, biayanya mahal. Waktu, energi dan sebagainya. Uang. Tapi kalau rekreasi di Istiqlal, malam Jumat seperti ini, kita buka puasa bareng. Ada yang beri buka puasa, ada yang buka puasa. Salat berjamaah dilanjutkan dengan mahallul qiyam, mengenang, menjemput rohnya Rasulullah bergabung dengan kita di sini, mendengar semacam
macam renungan-renungan seperti ini. Setelah kita sholat Isya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu menyesal. Justru bersyukur Bapak Ibu. Untung aku diundang Allah untuk mengunjungi tempat ini malam Jumat. Subuh nanti sujud tilawah Bapak Ibu. Salat subuh Ibu, Bapak, cari masjid yang melaksanakan sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Kata Rasulullah SAW, kalau kalian mendengarkan ayat-ayat saja dibaca, sekalipun di jalanan Anda sujud. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Di Istiqlal itu setiap malam Jumat subuh dibaca imam kita, langsung sujud tilawah di situ. Terus perbanyak ibadah hari Jumatnya. Kata Rasulullah, ada satu waktu, detik-detik tertentu pada malam Jumat atau hari Jumat itu, kalau kita berdoa pas langit terbuka, maka doa kita itu, bolong langitnya itu menerima kita. Maka itu perbanyaklah doa, perbanyaklah ibadah malam Jumat dan hari Jumat. Kalau perlu kita iktikaf. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, sujud ternyata mampu menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, yang tidak bisa disembuhkan oleh psikolog, yang tidak bisa disembuhkan oleh penyakit dokter-dokter biasa. Ternyata penyembuhannya sangat murah. Sujud wasjud waqtarib. Kalau mencapai puncak sujudnya, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal beban hidup, selamat tinggal kecemburuan, selamat tinggal ego, selamat tinggal beban-beban yang berlapis. Nikmati keringanan tubuhnya, kelapangan dadanya, kelurusan jalan pikirannya, kelembutan hatinya, ketegaran langkahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan tenang. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu, a'tadilu, shaf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin.